Sedang cukup ramai ya video Kodari. Dia kemudian sedang presentasi tanggal 5 Januari dulu dan menyebutkan angka bahwa Anies itu secara survei 27, kemudian Pak Ganjar 16, sekian persen, tapi tidak menyebutkan di video itu Prabowo berapa angkanya. Lalu kemudian ini dipopulerkan, disebarkan oleh Refli Harun. Katanya ini Kodari ini masuk dalam barisan hitam untuk pemenangan paslon tertentu. Ini sudah disetting sedemikian rupa dari awal. Mana mungkin ini angkanya bisa tepat seperti itu. Artinya ini sedang merancang. Kan itu ya, ini tuduhan Bapak Refli Harun. Pertanyaan tapi tendensi tuduhannya kuat itu. Lalu kemudian ini tentu mesti dikonfirmasi oleh Kodarinya langsung ya, apakah benar ini sudah dari dulu disetting ya, untuk kemudian apalagi angkanya sangat tepat seperti itu, atau bagaimana? Ini penjelasannya nih dari Kodari. Ini penting sekali, jangan sampai ini membuat kegaduhan video-video kayak gini kalau tidak diklarifikasi, dikonfirmasi kebenarannya seperti apa dan lain sebagainya ya. Makanya batu sebarkan biar terkanter orang-orang yang sengaja berbuat apapun aja keburukan untuk situasi Pilpres sekarang ini. Ya, tapi ini kan pengen ya, pengen menyebutkan. Nomor 2-nya adalah Anies Mohaimin 27,2, peringkat ketiganya Ganjar Mahfud. Angkanya 16,9. Banyak sekali orang menyampaikan video potongan pendek dari video Kodari yang kita sudah dengar tadi ya. Dia menyampaikan hasil pemilu dan hasilnya tersebut ya mirip-mirip dengan quick count ya. Nah kemudian orang berspekulasi. Saya tidak ingin berspekulasi, makanya melalui forum ini saya tanya, video apa itu Kodari ya? Apakah itu video pemaparan? Apakah video perencanaan? Karena orang kemudian agak ribut karena di situ Kodari kemudian menyampaikan hasil. Ini kan exactly ya, sorry to say, this is an exactly. Kalau misalnya video itu panjang, itu baru kita akan ketahui apakah video tersebut itu adalah video hasil apa. Quick count kan nggak mungkin. Survei apa? Kalau survei kan kita bisa lihat tuh, ada nggak survei yang kemudian angkanya exactly seperti itu. Nggak bisa dibikin-bikin kan, gitu sebenarnya ya. Jadi memang kalau orang macam-macam tuh, saya mendapatkan bilang wah beredar potongan video di mana M Kodari dari lembaga survei Indobarometer sedang merancang settingan hasil pemilu Pilpres 2024. Beliau ternyata bagian dari pendukung atau tim ses Prabowo Gibran. Terungkap rancangan hasil pemilu 2024 dalam rapat kolaborasi relawan Prabowo Gibran. Ya. Kurang ajar, hasil Pilpres Pemilu 2024 sudah mereka setting tanggal 5 Januari 2024. Rakyat telah mereka tipu seenak udelnya untuk Prabowo Gibran menang satu putaran. Sudah mereka setting hasil Pilpres dengan kisaran angka 01 27,2%, 02 55,9% dan 03 16,9%. Mirip dengan hasil quick count tanggal 14 Februari 2024 atau 9 hari sesudahnya ya. Di samping hasil real count tim Amin ini bisa jadi bahan hak angket DPR. Pertama begini, kalau di situ dikonstruksikan bahwa saya adalah desainer kecurangan itu dan angka-angka yang saya sampaikan di situ adalah rencana konspirasi untuk menjatuhkan atau mengalahkan 03 ya Ganjar Mahfud, dan itu sudah dibicarakan dalam sebuah pertemuan khusus gitu ya, jauh-jauh 5 Januari. 5 Januari. 5 Januari ya. itu. Mungkin saya menjawabnya pertama begini dulu, bahwa memang betul ada acara tanggal 5 Januari di mana saya berbicara. Jadi video itu real, itu memang saya, bukan AI.
Jadi orangnya saya, suaranya juga saya. Itu Ya, benar. ya. Pertemuan itu benar. Bukan rekayasa visual itu pertemuan itu. Oke. Nah, acaranya itu adalah acara di Golkar DKI Jakarta. TKD DKI Jakarta, khususnya TKD Golf. Jadi kelompok relawannya Prabowo Gibran. Saya Oke. diundang sebagai pembicara di situ. Dan itu terbuka Oh, ya? terbuka. Maksudnya ngundang wartawan apa? Ada, kalau ngundang wartawan saya nggak tahu persisnya, karena yang saya tahu di depan itu hadirin semua adalah relawan untuk wilayah Oke, Jakarta. oke. Tapi katanya sih saya ada baca bahwa video itu diperoleh dari wartawan yang hadir di tempat itu. Oke. Jadi ya sebetulnya kan kalau mau bicara konspirasi ya nggak mungkin di depannya wartawan. Itu aja sudah absurd, itu aja sudah nggak masuk di akal. Dan yang kedua nggak masuk akalnya juga adalah pertemuannya terbuka. Ini pertemuan satu arah kok, dalam tanda kutip, bahwa ini seminar bicara kepada audiens. Oke. Nah, sesi saya itu ada Nusron Wahid, sekjen sekretaris TKN tingkat pusat, kemudian Bang Ahmed Zaki Iskandar, kalau nggak salah sebagai ketua TKD DKI Jakarta. Lalu saya saya disebut sebagai direktur eksekutif Indobarometer kalau nggak salah pada waktu itu. Saya lupa juga karena undangan kan banyak sekali, dan saya tidak selalu ingat dan perhatikan undangan sebagai apa. Pokoknya diundang ya datang lah gitu. Nah, karena membahas masalah pemenangan Pilpres di depan para relawan, tentunya saya akan bicara kondisi yang terbaru supaya bisa memiliki gambaran mengenai situasi dan kondisi, kalah menang, dan rencana-rencana ke depan itu sebaiknya melakukan apa gitu. Jadi saya bacakanlah hasil-hasil survei dari berbagai lembaga. Indobarometer bahkan tidak saya kutip di situ karena tidak melakukan survei pada bulan Desember. Jadi kalau disebut survei Indobarometer itu salah itu, karena bukan survei Indobarometer. Nah, yang potongan video yang muncul itu surveinya Polling Institute. Oke. Nah, saya ambil data DKI Jakarta dari breakdown survei nasional. Kalau nggak salah halaman 31. Ini survei yang dipublikasikan kepada umum. Jadi ini datanya pun data publik, bukan data konspirasi. Jadi Polling Institute press conference, ada rilisnya seperti biasa. Nah, halaman 31 itu ada breakdown DKI Jakarta. Jadi saya nggak punya survei khusus DKI, makanya saya ambil data-data dari teman-teman survei nasional, bagian breakdown DKI Jakarta. Nah, di situ saya bacakan begitu. Nah, video ini sendiri juga istilahnya curang atau justru saya yang dicurangin, Bos. Karena tidak dibacakan, tidak dimunculkan presentasi angka untuk pasangan 02. Iya, betul. Ya. Langsung Anies, habis itu Ganjar. Iya. Jadi saya bacakanlah datanya, dan ini semua pasti bisa dicek oleh semua orang lah. Dan kalau bisa nanti di sini ditampilkan juga, ya. Slide-nya saya kasih hasil presentasi surveinya itu. Di situ saya bacakan Anies Muhaimin 27,2%. Lalu kemudian Ganjar Mahfud 16,9%. Ya, namanya di publik begitu ya, dan memang gaya saya kan suka bercanda-bercanda gitu untuk menghidupkan suasana. Saya bilang tepuk tangan gitu. Nah, mungkin justru bukan angkanya ya, tepuk tangannya itu loh yang dianggap sebagai rencana kecurangan. Bukan gitu. Iya. Kalau 02 berapa di hasil survei itu? Kalau di survei itu kalau nggak salah 48 sih. Oh, oke. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari hasil akhir sekarang ini, 402 itu malah menurun. Dari 48 menjadi 41, sekian, bersaing ketat dengan pasangan Anies Muhaimin yang naik justru dari 27 menjadi 41, sekian. Nah, pasangan Ganjar Mahfud kalau nggak salah ya kok tetap 17%. Iya. Oke, jelas. Saya sengaja gabungkan antara Refli Harun dengan data yang kemudian dia punya, lalu kemudian Kodari. Biar langsung terkonfirmasi ternyata itu memang Kodari ada di sana, lalu berbicara tentang survei, cuma bukan skala nasional, itu skala DKI Jakarta. Apalagi kita kan tahu sama-sama real-nya sekarang. Kalau nggak salah Anies tuh 42%, Prabowo 41, atau kebalik itu, Prabowo 42, Anies 41% kemenangannya di DKI. Jadi itu data untuk kemudian menerangkan situasi DKI, bukan secara nasional. Dan memang aneh, itu sengaja yang menyebarkannya memotong
angka Prabowo Subianto berapa? Kan itu. Nah, ini jelas dikonfirmasi oleh Qodari. Jelas ya? Sebarkan yang kayak gini tuh, membuat kegaduhan, membuat kerusuhan, mendelegitimasi pemilu ini. Seolah benar rangkaian dari awal tuh sudah desain kecurangan. Angkanya sudah didesain, disetting, harus sekian, harus sekian, harus sekian, harus sekali putaran, dan lain sebagainya. Janganlah. Jangan seperti itu, bos. Jangan. Orang-orang yang berniat untuk membuat gaduh, jelas orang yang membagikan video ini dengan tanpa mengklarifikasi dulu kepada Qodari sebagai yang ngomong, yaitu ingin membuat gaduh aja. Ingin membuat gaduh. Provokator itu namanya. Memprovokasi publik. Mengganggu proses pemilu. Mendelegitimasi hasil pemilu. Ya. Sebarkan ya, sebarkan biar masyarakat kita tercerahkan, tidak terus dibodohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.